anak-anak? Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nambe? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Akbar kenapa nggak semangat? Sakit nggak, Bar? Oh, enggak. Baik anak-anak, tolong dilihat kanan kirinya, adakah teman kita yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, nah ya, alhamdulillah. Kalau anak-anak masuk semua berarti siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu ya, nak ya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajaran kita mendapatkan berkah, anak-anak dibukakan pikirannya untuk menerima pembelajaran dari Ibu, dan Ibu juga dimudahkan untuk mentransfer ilmu ke anak-anak. Pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Kita memulainya dengan berdoa dulu, nak ya. Silahkan Rahel dipimpin doanya. Semuanya siap. Siap. Anak, supaya lebih semangat, Ibu punya game. Kita mau bermain. Di sini ada clue-nya. Yang pertama, berhitung. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, bertepuk tangan. Jangan. Oke, kita mulai ya. Dari Najwa. Kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, di mana mata pelajaran ini akan menjadi mata pelajaran pilihan di tahun depan. Ya, nah ya. Nah, untuk materi hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu. Yang pertama, mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk definisi, prinsip, dan karakteristiknya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu bacakan tadi, dua di depan, apa kata-kata yang paling melekat dalam ingatan anak-anak? Mengenal dan mengingat konsep dasar. Mengingat dan mengenal konsep dasar, bagus. Ada lagi? Apa? Menjelaskan keterkaitan berpikir. Oke, bagus. Menjelaskan keterkaitan berpikir. Tadi Ibu dengar ada Tiara. Apa Tiara? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oke. Tadi Tiara menyebutkan berpikir komputasional. Yang terbayang di dalam pikiran anak-anak itu komputasional itu apa? Definisi. Oke. Apa? Prinsip. Oke. Apa, Ihsan? Komputer. Kalau Ihsan pikirnya komputer. Karena kata-katanya komputasional. Bagus, Ihsan. Ada yang sudah pernah lihat komputer? Sudah pernah. Ada yang sudah pernah pakai komputer? Hebat anak-anak Ibu. Pakai komputernya kapan? Kelas 5 waktu AMBK. Oke, mantap. Tadi Ihsan bilang kan berpikir komputasional itu ingatnya komputer. Nah, untuk menambah lagi wawasan anak-anak tentang apa itu berpikir komputasional, Ibu punya video di depan. Nah, kelas 6B. Kalau kira-kira ada yang penting dianggap penting, boleh diambil ditulis. Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Baik anak-anak, sudah selesai menyimak video Ibu? Sudah, Bu. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang pengertian berpikir komputasional dan prinsip-prinsip apa saja yang digunakan untuk menyusun berpikir komputasional. Nah, anak-anak Ibu ada pertanyaan nih. Tadi yang anak-anak simak,
Apa itu berpikir komputasional? Kalau di awal tadi kan Ihsan bilangnya komputer. Nah, setelah menyimak video tadi, apa yang anak-anak tangkap? Apa yang anak-anak dapatkan? Arti dari berpikir komputasional. Apa Hel? Bahasa seribu. Membuat penyelesaian masalah kecil. Bagus. Ada lagi yang menangkap lain? Apa itu berpikir komputasional? Najwa? Pengenalan pola, mencari persamaan benda dan lainnya. Pengenalan pola, mencari kesamaan benda dan lainnya. Oke, yuk teman tadi yang sudah menjawab dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wah, keren. Komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Menyusun solusi masalah. Tadi kan di situ disajikan beberapa masalah. Jadi, bagaimana kita menyusun solusi masalah sehingga bisa nantinya digunakan lagi kembali oleh orang lain ataupun komputer. Nah, bagaimana cara menyusun solusinya? Tadi ada 4 prinsip yang digunakan untuk menyusun solusinya. Siapa tadi yang menyimak 4 tadi apa ya? Cuma 3, boleh apa? 2, apa? Abreviasi dan algoritma. Yang kuat dikit, Abreviasi algoritma. Abstraksi dan algoritma, betul. Apalagi tadi apa selesai? Dekomposisi. Dekomposisi, betul. Berarti ada 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Seperti yang dijelaskan tadi di dalam video. Yang pertama apa, Nana? Dekomposisi atau pemecahan masalah. Kita punya masalah, kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya masalahnya besar, seperti tadi contohnya 17 Agustus, persiapan 17 Agustus. Kita pecah menjadi masalah yang kecil. Siapin dulu, terus itu bentuk dulu kelompoknya. Nah, itu dipecah menjadi masalah yang lebih kecil. Prinsipnya kedua apa? Oh, tunggu dulu, Yang. Apa yang prinsip kedua, Yang? Kenapa kok tiduran, Yang? Apa baca, Nak? Kelihatan nggak? Pengenalan pola. Kita mau pecahkan masalah tentang langkah-langkah pergi ke sekolah. Rafa tadi pergi ke sekolahnya gimana, Pak? Diantar apa jalan kaki, Pak? Jalan kaki. Berarti Rafa tadi pergi ke sekolahnya jalan kaki. Siapa yang jalan kaki? Siapa yang diantar? Oke, berarti pergi ke sekolah itu ada yang jalan kaki, ada yang diantar. Tulis mau 1 jalan kaki. Ya, dari atas ya mau jalan kaki. Yang kedua tadi diantar. Ini maksudnya kalau anak-anak nanti disuguhkan masalah, misalnya seperti tadi menyusun jadwal pelajaran. Kita susunnya gimana? Siapkan dulu mata pelajarannya apa, harinya apa. Nah, nanti pola tersebut bisa kita pakai kembali. Seperti untuk menyusun jadwal piket, atau jadwal makan, atau jadwal apa lagi? Acara, betul. Nah, yang ketiga, apa prinsipnya? Abstraksi. Abstraksi itu maksudnya kita punya masalah. Sudah kita uraiin ini, Nak. Jadi masalah yang lebih kecil. Kita lihat mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Itu yang dimaksud dengan abstraksi. Yang terakhir, apa, Nak? Berpikir algoritmik. Nah, maksudnya berpikir algoritmik ini,
Jadi setelah anak-anak memecahnya, terus membuat polanya, lalu memilih mana yang penting dan mana yang perlu diabaikan, anak-anak buatkan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Pembelajaran kita hari ini nanti ada 2 sesi. Kita akan bekerja dalam kelompok dan juga akan bekerja secara pribadi. Ya. Ibu mau ajak anak-anak diskusi kelas. Kalau anak-anak sebelum pergi ke sekolah itu ngapain? Sarapan, mandi, nyiapin buku. Tulis dulu. Apa tadi kata temannya? Di sini kita punya kasus. Ini langkah-langkah pergi ke sekolah. Sekarang kita bagi menjadi keempat prinsip dasar berpikir komputasional. Prinsip yang pertama apa tadi? Kita sudah pecahkan. Jadi langkah-langkah yang lebih kecil. Sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Menemukan pola supaya nanti bisa digunakan kembali oleh orang lain atau komputer. Jalan kaki, diantar, itu sudah termasuk yang mana? Pergi ke sekolah atau siap-siap? Pergi ke sekolahnya, pergi ke sekolah, siap? Sekarang apalagi yang penting? Ambil uang saku. Ambil uang saku penting tak? Betul. Ada nggak di sini yang pernah sekolah tapi nggak bawa uang saku? Pernah. Nah, berarti penting atau enggak uang saku? Oh, nggak penting. Berarti kita masukkan di sini nak ya, yang bisa diabaikan. Berpikir algoritmik. Yang rinci, sistematis. Dari mulai siap-siap. Siap-siap tadi apa aja? Berarti makan sama mandi duluan mana? Mandi. Oke, kita sudah menyusun algoritmik atau langkah-langkah yang sistematis dari awal sampai akhir. Kita kan tadi sudah memecah masalah pergi ke sekolah. Sekarang ibu mau anak-anak bekerja dalam kelompoknya. Ya, ini nak, lihat. Di sini ada lembar kerja siswanya. Ya. Jadi nanti satu orang dapat 1 lembar kerja. Tapi bukan pribadi ini, nak. Ini kerja kelompok. Jadi nanti di atas tulis nama anak-anak masing-masing yang di bawah kelompok berapa. Baca dulu perintahnya apa. Nah, diskusi sama teman, bukan ngisi sendiri ya. Dibaca dulu apa. Soalnya dibaca perintahnya. Apa? Udah sampai mana? Kelompok ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Apa nak? 1 gimana maksudnya? Ya sampai habis. Lah, kan kita buat tadi sampai habis. Dan ini sudah Kalau di depan ada yang berbicara, kita mau mulai presentasi. Jadi nanti ibu minta per kelompok dipilih. Siapa yang mau membacakan hasilnya, siapa yang membuka dan menutup presentasinya. Yuk, diomongin dulu sebelum maju. Kelompok mana yang siap duluan? Tadi kelompok 3 ya, siap ya. Ya, kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perpisahan pecahlah kegiatannya pun menjadi langkah-langkah kecil. Bukan secara berurutan. 1. Siapkan mie dan panci. Masukkan air. Buka bungkus mie rebus. Masukkan mie ke dalam air yang sudah Selesai? Udah. Hitung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 3 langkah-langkahnya dipecahkan menjadi 9. Ya, jadi 9. Terus polanya menyiapkan mie dan memasaknya siap disajikan. Boleh, ini sudah bagus. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kelompok 3 kita kasih apa? Dikasih mati. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 3. Tolong kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mengambil wajan, menyiapkan air, menunggu air mendidih, membuka bungkus mie, memasukkan mie kan. Nah, lanjut. Habis. Oh, sudah. Anak-anak, dengarkan tadi ya. Ada perbedaan. Antara kelompok 3 dengan kelompok 1. Yang diabstraksi yang penting apa tadi kelompok 1? Menyiapkan wajan, menyiapkan mie, dan menyiapkan bumbu, dan tiriskan mie, aduk sampai rata bumbunya. Penting ya. Coba kelompok lain ada yang sama enggak? Yang pentingnya tadi? Enggak ya? Oke. Kelompok 3 juga enggak sama. Merebus mie yang penting dan mengisi bumbunya. Betul. Ini juga betul. Dan kita perhatikan apa yang tidak. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kelompok 1 dikasih apa? Wow, keren. Oke, kita punya 4 kelompok di dalam kelas ya, Naya. Ya? Ternyata keempat kelompok ini punya pemikirannya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing. Oke, nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memisahkan antara masalah besar kita pecah menjadi kecil, lalu membuat polanya. Kalau mie tadi berarti menyiapkan bahannya mie ya, menyiapkan alatnya alat masak, lalu menyajikan mie. Oke, lanjutnya anak-anak membuat abstraksi yang penting dan yang bisa diabaikan. Ada bermacam-macam tadi ya. Kalau punya kelompok 3 tadi apa yang bisa diabaikan? Apa kelompok 3? Oh ya, tidak perlu menunggu air. Betul, Rahel. Kalau kelompok 1 tadi apa yang perlu diabaikan? Sisa-sisa mie yang di dalam wajan. Oke, kalau kelompok 2 apa yang perlu diabaikan tadi? Apa tadi? Hah? Tidak perlu menunggu air mendidih. Ternyata sama ya, Iksan, dengan kelompok 3. Kalau di sini apa yang perlu? Mangkok atau mangkok. Karena tidak semua mie itu taruh di bisa taruh di mana jadinya, Nak? Nah, jadi tidak harus kita menyajikan mie di dalam. Oke, yang terakhir berpikir algoritmik. Ya, anak-anak susun langkahnya. Jadi nanti kalau ada orang lain yang ingin masak mie rebus, langkah-langkahnya sudah ada, tertera anak-anak sudah buat dari awal sampai akhir.
sesi pembelajaran secara mandiri. Kita mau soal evaluasi ya Nak ya. Nah, sebelum soal evaluasi, Ibu ada 2 pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang berpikir komputasional? Apa Hel? Komputer. Lainnya? Apa tadi kita di depan sudah bahas? Apa? Dekomposisi. Pengenal pola. Terus? Algoritmik. Itu tadi apa Nak kalau 4 yang disebutkan Rahel? Apa? Prinsip. Betul. Yang disebutkan Rahel prinsip. Yang Ibu tanyakan pengertian berpikir komputasional. Apa tadi? Siapa yang tahu? Apa Lutfi? Memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil. Boleh. Pertanyaan yang kedua. Tadi kan Rahel menyebutkan 4 prinsip dasar berpikir komputasional, ya Naya? Siapa yang bisa jelaskan salah satunya? Apa Rahel? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa Hel? Menyelesaikan masalah yang besar menjadi langkah yang kecil. Betul Rahel. Jelaskan yang mana Najwa? Abstraksi. Apa abstraksi? Yang penting dan yang bisa Abaikan. Boleh. Abstraksi adalah memisahkan. Ya, memisahkan kesamaan dan perbedaan. Mana yang bisa, mana yang penting, dan mana yang bisa kita abaikan. Oke, ini mengerjakannya secara mandiri. Sendiri-sendiri lah ya. 3. Ada yang mau ditanya ya? Mana Rahel? Nah, ini tadi itu dijelaskan. Kan ada 4 prinsip berpikirnya. Dijelaskan kayak tadi, kayak anak-anak tadi. Kerja kelompok. bikin podcast. Ya, boleh. Oke, waktunya selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Terima kasih. Selesai pembelajaran. Kita sudah diskusi kelas, diskusi kelompok, dan laksanakan soal evaluasi, Nah ya. Nah, untuk hari ini, anak-anak bisa menyimpulkan apa tentang pembelajaran kita? Dekomposisi. Terus apa lagi? Tentang apa? Baik, anak-anak. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita berpikir komputasional itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, Nah ya. Bukan hanya untuk kita bekerja dengan komputer, tapi kita gunakan juga untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ada 4 prinsipnya tadi yang anak-anak sebutkan, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Oke, bagus. Jadi, kita belajar berpikir komputasional itu mirip seperti berpikir komputer ya, ayo. Ya, yang depan berbicara, yang lain oke. Berpikir komputasional, ya, itu berpikir secara logis dan sistematis. Nah, Ibu mau tanya, apa pelajaran yang anak-anak dapatkan hari ini? Siapa yang mau jawab? Yang bisa jawab dari sini, Isan? Dekomposisi, boleh. Pengenalan pola. Siapa lagi tadi menjawab? Apa? Najwa? Abstraksi. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa anak-anak terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk anak-anak memecahkan masalah supaya lebih terperinci dan sistematis. Untuk materi yang akan datang, perhatikan. Hari ini kita sudah selesai. Materi kita yang akan datang adalah konsep dasar kecerdasan artifisial.
artifisial. Wah, gede sekali muatnya. Apa materi kita yang akan datang, Iksan? Enggak tahu lah, nggak dengerin ibu. Siapa yang tahu materi kita yang akan datang apa? Apa nak? Konsep kecerdasan. Oke, konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti di rumah anak-anak boleh cari-cari dulu apa itu konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Boleh cari-cari dulu supaya minggu depan nanti bisa tahu kita mau belajar apa, ya Naya. Sahel dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.